Kau ada di sini bertahta di hati, atasi semua kehidupan maupun masalah hidup kami. Bahwa kami tahu bersama Yesus kami mampu. Yang penting kami pelihara terus di dalam hati ini spirit yang berkenan kepada Tuhan, sebab itu aset yang paling berharga yang kami boleh miliki, yang mengandung penyertaan Allah. Tuhan, belalah umat-Mu. Tegakkan keadilan-Mu di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Ampuni dosa kami, bangkitkan kami, agar kami sungguh-sungguh pulih dan sungguh-sungguh ya Tuhan mengalami rencana-Mu yang ajaib. Sampaikan sabda-Mu lewat lidah, bibir, mulut hamba. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu, senantiasa tidak mau keluar dari sana. Biarkan jemaat melihat Tuhan, mendengar Tuhan, dan bertumbuh iman. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom semua, berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Sebelum Anda duduk, bolehkah Anda sapa kanan kiri, katakan welcome home? Bukan sebuah slogan, welcome home itu atmosfer di sini. Sweet home, sweet home. Ya, silakan duduk kembali. Senang berada di Balikpapan. Ya, berapa tahun lalu saya ada di sini, lalu selalu akan mengunjungi Anda. Don't worry, kita berada di kota yang beda, tapi visi yang sama, berarti kita sama-sama dalam hadirat Allah. Apa kabar semua? Baik, sudah makan? Jam berapa nih? Oh iya, sudah makan, semoga ya. Kalau yang makan jangan ngantuk ya. Kita hari ini akan belajar firman Tuhan. Seharian 5 kali ini saya dan Pastor Lani dari GMS Bali akan bagi tugas. Dan ini menu seharian. Ibadah pertama tadi saya sudah khotbahkan. Menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan. Pagi-pagi udah seminar kepemimpinan. Penting sekali. Ini bukan hanya untuk pemimpin di organisasi, ini untuk pemimpin di rumah tangga juga. Atau kehidupan sehari-hari. Kebaktian 2 tadi Tuhan izinkan atau Tuhan berkenan? Anda berkecimpung di mana? Di area sepengizinan Tuhan atau area perkenanan Tuhan, penyertaan Tuhan. Nanti Anda bisa dengarkan sendiri, ada banyak pewahyuan yang sambil jalan tadi tidak saya rencanakan. Jadi saya nggak bisa mengulang. Nanti ibadah-ibadah berikutnya Anda lihat itu judulnya. Sekarang kita akan belajar tentang memelihara hati yang berkenan kepadanya. Cerita kehidupan di perjanjian lama, Samuel, Saul, dan Yonatan. Kita buka sama-sama 1 Samuel pasal 13, ayat 1 sampai 14. Nanti ayat-ayat saya baca, don't worry kalau Anda yang belum terlalu familiar dengan cerita ini atau perjanjian lama, nanti saya juga akan tuntun pelan-pelan. Nanti berapa ayat saya berhenti untuk jelaskan. Pelihara hati yang berkenan kepadanya. Ketidaktaatan Saul waktu orang Filistin datang menyerang, maka kita sekarang baca pasal 13 ayat pertama. Saul berumur sekian tahun. Ketika ia menjadi raja, 2 tahun ia memerintah atas Israel. Saul memilih 3.000 orang dari antara orang Israel. 2.000 orang ada bersama-sama dengan Saul di Mikmas dan di pegunungan Betel. Sedang 1.000 orang ada bersama-sama dengan Yonatan di Gibea Benyamin, tetapi selebihnya dari rakyat itu disuruhnya pulang masing-masing ke kemahnya. Yonatan memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin yang ada di Geba, dan hal itu terdengar oleh orang Filistin. Karena itu Saul menyuruh meniup sangkakala di seluruh negeri, sebab pikirnya, biarlah orang Ibrani mendengarnya. Demikianlah seluruh orang Israel mendengar kabar bahwa Saul telah memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin. Dan dengan demikian, orang Israel dibenci oleh orang Filistin, kemudian dikerahkannya lah rakyat itu untuk mengikuti Saul ke Gilgal. Berhenti sampai ayat 4, saya jelaskan. Ini cerita tentang Saul, putra mahkotanya Yonatan, ibadah tadi tentang Nabi Samuel. Kita akan pelajari bagaimana seseorang bisa kehilangan hati yang benar. Hati-hati dengan roh sombong juga, karena sombong itu atau kesombongan itu tumbuh pelan-pelan. Hati itu kalau miring sedikit 1 mili, jangankan 1 senti, 1 milimeter saja, itu ujungnya jembatan gak ketemu kalau kita bangun jembatan. Itu bisa miringnya kilometer. Aset kita paling berharga itu bukan harta dunia atau bukan uang atau materi, karena itu bisa dicari. Ia datang pergi. Teman juga bisa silih berganti. Satu hal gak boleh hilang, adalah hati yang berkenan kepada Tuhan.
Kalau hilang itu, kita nggak ada favor dari Roh Kudus. Favor dari Tuhan itu mencakup divine timing atau waktu ilahi. Lihat ya, orang itu kalau disertai Tuhan ya, bukan dia itu nggak punya masalah, tetapi dia itu selalu berjalan dalam kairos atau waktu ilahi. Kok bisa waktunya itu selalu tepat dalam hidupnya? Bukan berarti dia nggak punya tantangan. Dunia berkata dia lucky atau dia hoki. Nggak ada hubungannya sama keberuntungan, itu penyertaan. Selalu ada divine timing. Dalam hidup saya juga bersaksi, saya ngalami dan berkali-kali sehingga saya berkata, Tuhan yang gini jangan pergi loh dari hidupku. Dan Tuhan berkata, yang penting kamu jangan pergi dari aku. Karena hanya aku yang memiliki waktu ilahi. Divine timing. Belum lagi peace, damai sejahtera. Tapi juga yang namanya divine connection, koneksi ilahi. Saul masih berjalan di hal-hal demikian sampai dia berubah setia. Orang itu, saya akan tunjukkan kepada Anda bagaimana Saul murtad tanpa dia menyadarinya. Murtad kalau di Indonesia namanya pindah agama. Kemurtadan sudah terjadi di level benih. Kalau kita nggak hati-hati, makanya harus jaga hati setiap hari dengan segala waspada. Apa yang saya sampaikan ini akan berguna untuk menghindarkan Anda membuat kesalahan terbesar di hidupmu atau kesalahan-kesalahan besar. Apa yang saya sampaikan juga untuk menuntun Anda supaya Anda berhati-hati. Saya suka kata hati-hati dalam bahasa Indonesia lebih dari bahasa Chinese. Kalau bahasa Inggrisnya juga bagus, careful ya kan, care dari care, peduli, full ya, bukan full penuh tapi kalau sesuatu itu kau anggap berharga, kau harus hati-hati, berarti kau harus peduli, jangan asal-asalan. Bahasa Chinese-nya dalam banyak hal tulisan-tulisan karakter kanji itu bagus sekali, penuh hikmat. Tetapi kali ini khusus yang soal hati-hati ini saya kurang berkenan. Karena artinya xiaoxin. Hati-hati itu artinya kecil hati. Berkecil hatilah kamu. Jangan. Kita kecil hati, takut ambil resiko, wong iman itu penuh dengan resiko, kita main aman. Main aman malah hilang segala yang kau punya. Itu lihat, hamba satu talenta disembunyikan bawah tanah malah kehilangan segala-galanya. Bahasa Indonesia bagus. Hati-hati itu artinya double hati. Hati-hati. Kalau sesuatu itu berharga, kau harus hati-hati. Berarti kau harus pakai hati, pakai pikiran pula. Berhati-hatilah, double hati. Ditimbang-timbang di sana, didoakan dulu. Jangan ngawur. Saul tidak hati-hati menjaga urapannya. Ketika hilang, dia binasa. Anak pun mati terbunuh dalam peperangannya. Harusnya orang itu menang di peperangan kita, ini malah anak sendiri mati di peperangan ayahnya. Hati-hati ya. Saya nggak menyebarkan roh takut, tapi roh hikmat. Justru saya sebarkan roh iman, tapi iman yang penuh dengan tanggung jawab. Kita akan belajar dari Raja Saul gimana dia kehilangan Tuhan. Agar kita jangan. Saya akan tunjukkan lewat Raja Saul gimana dia itu murtad, bahkan sebelum dia jatuh. Bukankah Yesus pernah berkata di Wahyu, kamu sudah kehilangan kasih mula-mulamu, ketahuilah betapa dalamnya kamu sudah jatuh. Kok bisa ya? Mereka belum berbuat dosa loh, mereka belum jatuh dalam skandal. Tapi gereja tersebut sudah diperingatkan sama Tuhan, Tuhan bilang kamu sudah jatuh di mataku. Jadi ternyata seseorang itu bisa jatuh sebelum dia jatuh. Saya ulang, kita itu bisa jatuh atau menunjukkan tanda-tanda akan jatuh sebelum kita jatuh. Kebaktian sebelum ini saya jelaskan. Bagaimana kita mesti hati-hati. Kalau kita melihat kehidupan doa kita mulai goyang atau kita mulai asal-asalan, itu nggak lama lagi tuh orang itu akan jatuh. Tinggal tunggu waktu. Itu namanya gejala atau gejala dini. Jadi ternyata orang yang kehilangan kasih mula-mula, dia nggak panas, nggak dingin, suam-suam kuku. Orang itu sudah jatuh, bahkan sebelum dia berbuat sesuatu yang menyebabkan kejatuhannya, sebelum dia berbuat dosa, sebelum dia ditangkap setan, sebelum dia itu melakukan, dia sudah jatuh di mata Tuhan. Makanya apa yang saya ajarkan ini sifatnya MRI. Ini CT scan ilahi. Ternyata ya, ada satu macam screening, kalau dokter lebih tahu, itu otak. Ada seorang teman yang meninggal, itu turun-temurun ternyata. Ternyata nggak ada tanda-tanda apa, tiba-tiba, ini loh ada sesuatu, apa namanya itu, termnya dalam bahasa
bahasa medisnya, aduh, ya, bahasa teologi saya ngerti. Ternyata bisa dicek di sininya semuanya, sampai pada titik di mana udah ketahuan nanti potensinya. Lihat apakah ada penyumbatan dan sebagainya. Padahal nggak ada apa-apa, orangnya baik-baik aja, flu aja kagak. Ini bukan takut-takuti, tapi kita nggak usah khawatir sih. Ya, kalau bisa ya oke, kalau enggak nggak apa-apa. Tuhan pelihara by God's grace dengan kasih karunia Allah, Anda akan sehat-sehat saja. Katakan amin. Tapi ternyata kalau di dunia mahal yang gituan, Alkitab memberinya cuma-cuma. Firman Allah itu seperti MRI, pisau operasi, seperti katana, seperti samurai pedang itu. Bisa memisahkan antara tulang dan sumsum dan sendi. Dan bisa menimbang-nimbang dan membeda-bedakan pikiran-pikiran orang. Pikiran manusia. Bisa dia menyabit demikian slice-nya per slice-nya itu begitu detil sampai bisa tahu yang mana dari jiwa, yang mana dari roh orang itu. Yang mana kemanusiaan, yang mana dari Tuhan. Semoga apa yang saya sampaikan ini membuat jalan Anda makin lancar, katakan amin. Pekerjaan Anda semakin diberkati, katakan amin. Rumah tangga Anda semakin harmonis, katakan amin. Makanya itu harus, nah sekarang ini kita hadap ke dokter Yesus. Lihat mulut saya, biarkan mulut saya menjadi pisau operasi atau katana itu. Saul berumur sekian tahun ketika ia menjadi raja, lebih tepatnya Saul berumur 30 tahun ketika dia jadi raja. Jadi cukup lama ternyata kemundurannya. Sekilas kita baca hanya berapa pasal saja. Tetapi ternyata Saul itu mengalami kemunduran, kemurtatan hingga dia itu binasa. Dia itu memerintah, tahu nggak? Siapa di sini tahu Saul memerintah berapa tahun? Memang tidak tertulis di perjanjian lama, tetapi di perjanjian baru, di kisah Rasul ada dituliskan salah satu, sana dijabarkan bahwa Raja Saul memerintah Israel 40 tahun. Dia memerintah di usia 30, 40 berarti umur 70. Jadi nggak sekilas loh. Gak sekilas loh masa hidupnya dia itu. Artinya dia itu bukan langsung jatuh atau Daud langsung naik gitu. Ia menjadi raja 2 tahun, ia memerintah atas Israel. Ya soal tahun-tahunnya nantilah kita gak usah bahas sampai histori begitu ya. Tapi intinya cukup lama lah dia itu memerintah sampai-sampai dia mundur semua. Saul memilih 3.000 orang dari antara orang Israel dan 2.000 ada orang bersama dengan Saul di Mikmas dan pegunungan Betel. Sedang 1.000 orang ada bersama-sama dengan Yonatan di Gibea Benyamin. Tapi selebihnya dari rakyat itu disuruhnya pulang masing-masing ke kemahnya. Yonatan memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin yang ada di Geba, ayat 3. Dan hal itu terdengar oleh orang Filistin. Karena itu Saul menyuruh meniup sangkakala di seluruh negeri, sebab pikirnya, biarlah orang Ibrani mendengarnya. Coba saya tanya dulu ayat 3, sedikit Bible study sama saya. Siapa yang memukul kalah pasukan orang Filistin di Geba? Saul atau Yonatan? Yonatan. Jelas ya? Yonatan. Benar-benar Yonatan yang pukul kalah orang Filistin. Ini adalah pertama kali bangsa Israel memberontak terhadap Filistin. Mereka mendeklarasikan kemerdekaan, proklamasi yang menyebabkan kekalahan besar atas musuh. Itu bukan Saul tapi Yonatan waktu itu. Mari kita lihat setelah ditiup sangkakala, semua orang tahu Israel menang perang. Ayat 4 kita lihat di mana Saul kesleo hati. Dan di tanda-tanda ini kau dan aku harus hati-hati. Disinilah orang kehilangan Roh Kudus. Perlahan-lahan dalam jiwa dan dalam rohnya. Ayat 4, demikianlah seluruh orang Israel mendengar kabar bahwa Saul telah memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin. Benar atau salah? Salah. Siapa yang memukul kalah orang Filistin? Yonatan. Tapi di ayat 4 ketika berita tersebar, hoaxnya gini, tapi sebenarnya bukan dusta hitam sih, ini dusta putih. Kan mungkin aja dia bisa melumrahkan, dia berkata, ya kan sama saja, papa anak ya sama lah ya. Kalau Anda memang harus bulatkan, kalau itu jasa orang lain, bulatkan ke atas. Bicara besar tentang jasa orang lain di hidupmu, padahal nggak seberapa. Kalau jasamu, bulatkan ke bawah, kecilkan.
Di sini hati Saul mulai beda gravitasi. Mulai masuk roh keangkuhan hati. Yonatan yang menang perang, tapi Saul biarkan, mungkin bukan dia yang menyebarkan, tetapi dia membiarkan sama dengan menyebarkan. Dan dua-dua itu sama-sama menyebalkan di hadapan Tuhan. Saul membiarkan bergulir sebuah berita palsu, dusta putih lah ya, bahwa yang memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin adalah dirinya. Ketika hatimu terbiasa dengan mengambil kredit orang lain berbuat, kau yang dipuji dan kau oke dengan itu tidak meralat. You are starting to lose the Holy Spirit. Mulai kehilangan Roh Kudus. Kita harus jaga. Makanya itu saya belajar punya satu disiplin, biasakan diri happy melihat orang lain diberkati. Saya kalau melihat orang lain diberkati, orang lain dipakai dulu, mayoritas easy for me, mudah bagi saya, kecuali minoritas, ada 1-2 mungkin saya lebih susah untuk menerima. Tapi saya belajar legawa berkata, saya bahagia untuk kamu. Congratulations, selamat. Saya tidak biasakan dosa Kain ada di dalam hati saya. Dosa iri hati. Dan ini juga ada loh di kalangan gereja hamba-hamba Tuhan kalau Anda hati-hati. Karena justru yang paling busuk, paling buruk adalah ragi orang Farisi ahli Taurat. Atas nama ministry segalanya, sesama rekan pelayanan, bisa jadi di dalam satu gereja. Saling gak suka, saling gimana, saling menjatuhkan. Orang yang punya sifat gitu, pelan-pelan Roh Kudus mulai gak kerasan tinggal sekamar di dalam hati orang itu. Karena Roh Kudus itu bukan roh iri. Roh Kudus itu roh kasih. Dan kasih tidak iri hati. Amin Bapak Ibu. Mau saya tunjukkan, ya, yang bagian tadi Saul memerintah berapa lama, nanti saya coba cek lagi ya. Saya ingat itu di Kisah Para Rasul. Saya sih gak ngerti zaman AI sekarang, AI ini. Kalau Anda mau cek silakan coba. Coba silakan cek aja, ambil berapa, ambil ininya. Saul memerintah berapa tahun. Tanya sama tante-tante di internet, AI namanya AI. Ya, tapi intinya itu saya ingin menunjukkan pada Anda bahwa perlu waktu untuk jatuh. Dia nggak jatuhnya semalam gitu tuh nggak. Nah, saya tunjukkan erosinya di mana supaya Anda juga harus hati-hati jebakan-jebakan ini di dalam jiwamu. Berapa? 40 years, betul kan? Nah, saya nggak salah kan? AI bilang gitu, Susu sudah bilang dari tadi. Betul ya, 40 ya? 40 tahun. Ya, umur berapa dia memerintah ya? 30, betul ya? Saya nggak salah dari tadi berarti ya. Ya, samar-samar pada saya belum cek lagi, karena ini semuanya ngalir ya, 30, 40, berarti dia sampai 70 ya dia mati itu ya. Itu di Kisah Para Rasul berapa itu? Yang dia 40 tahun memerintah, itu di Kisah Para Rasul, itu salah satu khotbahnya Stefanus atau? Hah? Iya, Kisah Rasul 13, ayat 21, bunyinya? Nggak berbunyi. Ya udah gitulah, kira-kira. Oke, pokoknya ada ya. Oh ini dia. Kemudian mereka meminta seorang raja dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kish dari suku Benyamin 40 tahun lamanya. Iya, ini dia. Thank you. Puji Tuhan. Ya, makasih, sampaikan salam saya ke tante itu tadi ya. Oke. Nah gini caranya kita pakai AI. Sebagai asisten aja, Pak Wahyuan nggak bisa dari internet. Nggak bisa dari intelligent, artificial. Pak Wahyuan harus dari Tuhan. Untuk menjabarkan, mengupas jadi aplikasi dalam hidup Anda. Nah, untuk informasi tambahan gini silakan Anda pakai teknologi sedikit. Saya kasih pesan-pesan gimana caranya memakai. Jangan dibalik. AI tidak ada nyawanya. Nyawa kita itu pada Tuhan. Ya, oke, puji Tuhan, haleluya. Sampai mana kok sampai AI? Dan saya mau tunjukkan bahwa perlu waktu untuk jatuh. Erosi ini harus kau jaga. Demikianlah seluruh orang Israel mendengar kabar ayat 4 bahwa Saul telah memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin, dan dengan demikian orang Israel dibenci oleh orang Filistin. Kemudian dikerahkanlah rakyat itu untuk mengikuti Saul ke Gilgal. Gini ya ceritanya ya, ini saya tambahkan 1-2 pewahyuan. Jadi orang Filistin itu oke sama bangsa Israel sampai bangsa Israel mendeklarasi kemerdekaan. Setan itu oke with you.
Sampai Anda berkata, aku tidak mau layani kamu lagi. Sampai Anda tunjukkan keberanian untuk ikut Tuhan. They are okay with you, but they start hating you once you are free. Sekali Anda bebas. Aneh ya, ada sebuah sifat setan itu dalam diri orang juga. Kita bantu orang, kalau dia lemah kita kasihani. Tapi sekali dia kuat, jadikan musuh. Kita doa Tuhan kirim pengerja, atau kita doakan supaya kita memuridkan. Sekali murid itu jadi melebihi gurunya atau menyamai, kita merasa tersaingi. Dulu waktu muridkan itu motivasimu apa? Mengerdilkan. Banyak orang juga bermental gitu ketika kita memberikan sedekah, kita kasih. Tapi ketika orang itu mulai sukses karena dia menabung. Karena dia benar-benar mengelola. Dulu disekolahkan dia tidak punya apa-apa, tapi sekarang dia mulai jadi pengusaha yang berhasil lagi. Lalu mulai kita berkata, mulai kita mencibirnya. Gereja kecil kita tolong. Tapi gereja kalau mengelola talenta, tidak geger soal nggak perlu. Melakukan bagiannya dan Tuhan berkati, apalagi gereja yang memberi. Sekali gereja itu mulai menjadi besar dan bertumbuh, kita merasa gereja seperti itu, ya, apalah kita mulai mencibir dan kita mulai tidak lagi menunjukkan dukungan kita. Sebenarnya ya, sifat itu adalah sifat setan. Setan nggak apa-apa sama kita kalau kita tetap lemah. Sekali kita kuat, dia sikat kita. Jangan heran ada orang berkata, kenapa ya dulu aku nggak waktu kalau aku mau dekat sama Tuhan banyak pencobaan. Saya mendingan dekat sama Tuhan banyak pencobaan daripada saya ikut setan. Karena saya tidak dicobai. Saya kalau ikut setan, saya yang mencobai. Kenapa saya mau pelayanan banyak gangguan? Ya mending lah. Daripada saya nggak pelayanan, hati saya sudah hampa. Kalau kita itu, kenapa setelah kita mentas, kalau kita tenggelam, kata diselamatkan. Lalu ketika kita mulai kering, ya bukan kering kerontang, kita mulai kering bersih, kita sudah mandi, lalu habis itu kena ciprat air kita kerasa. Tadi waktu tenggelam, kita nggak ngerasa basah. Ya karena kita sudah tenggelam. Sebenarnya loh, tidak ada cerita orang dekat Tuhan banyak pencobaan. Orang dekat nggak dekat Tuhan. Hidup ini penuh pencobaan. Bedanya hanyalah ada Tuhan atau tidak. Tapi lebih terasa, waktu kita mendekat sama Tuhan, pencobaan itu jadi lebih terasa. Bukan berarti baru ada. Nah bangsa Israel dari dulu dijajah orang Filistin. Itu orang Filistin itu kejam sekali. Mereka memonopoli. Yang punya besi itu hanya orang Filistin. Yang punya logam, mereka semuanya itu punya kayu, punya jerami. Mereka dibawa terus taraf kemiskinan karena mereka dijajah. Bangsa Israel di Mesir juga meskipun makan bawang prei, bawang merah. Tapi mereka kan dicambuki itu sama mandor-mandornya. Kenapa bangsa Israel ketika dia mau masuk Kanaan lebih terasa hawa padang belantara. Lalu mereka kangen sama Mesir, di Mesir enak ya, mereka lupa cambukannya. Manusia cenderung gitu, waktu dekat sama Tuhan lebih merasakan pencobaan, padahal enggak. Nggak dekat sama Tuhan, ngalami pencobaan kok. Nggak ada bedanya hidup ini, sungguh. Bedanya hanya Kristus. Tapi setan tuh begitu. Kalau kita tetap lemah, dia nggak apa-apa. Dan kita lama-lama kerasan di bawah jajahan setan. Kita ngerasa sudah begini, tapi sekali kita ikut Tuhan, kan ekspektasi kita jadi tinggi. Nah di situ kita gampang kecewa. Makanya orang kalau sudah kenal Tuhan, udah melayani terus bisa kecewa, itu nggak sepatutnya. Sebab kalau waktu dia di Mesir dulu itu dia nggak bisa kecewa, karena dia sudah kecewa, dia sudah dikecewakan dia sudah nggak punya apa-apa. Jangan lupa daratan. Jangan lupa Allah menyelamatkanmu bukan berarti kau berhak. Kau diselamatkan cuma-cuma oleh anugerah, bersyukurlah dalam segala keadaan. Berterima kasihlah untuk segala sesuatu baik yang banyak maupun yang sedikit. Jangan tiba-tiba hati berubah. Di sini hati mulai menjadi kerak. Dia mulai mengeraskan hati. Saul sebenarnya nggak langsung, tapi dia lupa daratan maling kundang. Never forget, makanya kasih mula-mula penting membuat kita tuh selalu ingat, aku ini bukan siapa-siapa. Mau jadi hamba Tuhan, jadi pengkhotbah, pendeta, gembala sidang. Jangan lupa, you're just a sinner saved by grace. Kau hanya orang berdosa diselamatkan oleh kasih karunia.
Saya sampai hari ini terus ingatkan saya itu kasih mula-mula. Kasih mula-mula itu bukan perasaan. Kasih mula-mula itu pengenalan, pewahyuan, kebenaran. I am just a sinner. Saved by grace. Saya kalau diajak foto sama orang, Anda tahu nggak saya ini sebenarnya fotofobia? Sungguh, my job, pekerjaan saya itu memaksa saya tidak boleh jadi begitu. Nggak lucu kan, orang ngajak saya foto, saya ketakutan di depan kamera. Saya sebenarnya fotofobia. Diajak foto itu stresnya tinggi. Zaman dulu saya paling takut foto. Saya paling nggak bisa. Ada ceritanya lain kali saya cerita-cerita kalau lebih santai. Tapi ini sekarang kan banyak protein yang saya harus berikan. Sedikit mungkin karbohidrat. Nah, sehingga sekarang my job, pekerjaan saya sebagai public figure gini, kadang-kadang lepas kangen jemaat kan, kalau foto gitu ya, misalnya kalau foto itu, saya juga nggak tahu dibuat apa sih. Buat nakut-nakuti cucu atau gimana. Tapi kalau saya foto pasti kan kenang-kenangan namanya. Saya juga merasa terhormat. Kalau saya diajak foto gitu ya, saya jarang ngomong no. Kecuali kalau mau ibadah. Mau ibadah gitu, mau foto tiba-tiba gitu anak-anak kecil, anak muda. Ini ibadah udah mulai lah, nggak perhatikan depan kekasihan glitternya. Enggak, nanti dulu ibadah dulu. Misalnya, kalau saya diajak foto gitu ya, saya jarang say no. Karena bagi saya itu ministry yang paling sederhana, membuat orang happy, tidak masuk surga. Tidak membuat orang masuk surga, tapi membuat orang bahagia, bisa simpan fotonya. Dan kalau setelah saya foto sama-sama, misalnya saya foto siapa, gitu, kita foto bersama-sama, mungkin beberapa Anda pernah ngalamin ini, saya selalu berkata, thank you. Saya yang thank you. Dia juga terima kasih, makasih Pastor Philip, thank you. Saya selalu thank you. Karena saya ingat, saya siapa? Tidak menjadi lebih istimewa karena jadi public figure. Kalau saya jadi figur itu karena kebenaran yang saya hidupi, beritakan, lalu dikagumi oleh orang lain di dalam diri kami. Itu yang utama. Kami ini kan hanya wujud yang kelihatan. Saya ingat, sampai kapanpun kita tidak boleh malin kundang. Selama kita bisa benteng-bentengan kembali ke kasih mula-mula, kita ingat kita siapa. Kita tidak harus erosi, tidak harus jatuh. Tidak harus kehilangan perkenanan Allah. Selalu saya berkata setelah foto sekali, thank you, makasih, saya juga thank you. Kadang-kadang tawarin ayo di selfie. Pernah sekali saya GR dulu, malu saya. Itu sama anak saya. Ya anak saya, ayo foto-foto, saya kira kan selama ini kan ngajakin foto, saya bilang, oke, ayo silakan. Lu bukan, saya minta tolong Pastor Philip fotokan. Mau foto sama Jeremy. Ya udah saya fotoin ceklek gitu. Seperti ada suara dari surga kapok gitu ya. Mungkin ada sedikit rasa gimananya itu diturunkan sama Tuhan. Kita ini bukan artis kok. Ya. Makanya kalau nanti setelah ibadah langsung menghilang itu karena saya nggak mau foto-fotoan. Mending daripada nolak, lebih baik sih saya hilang. Saya kasih contoh yang konyol. Dalam skala profesi setiap fase kehidupan, ingatlah, you are not, I'm not a somebody. You will never be. We will never be. Kita tidak akan pernah menjadi seorang somebody. Nggak pernah. Saul merasa dia somebody karena semua orang, lihat ini, sama anaknya saja bisa rebut kemuliaannya loh. Luar biasa nggak orang ini? Ini sama anaknya loh. Biasanya orang itu ngalah sama anaknya, gak apa-apa anaknya yang dimuliakan. Ini sama anaknya dia rebut, gak heran nanti ya, Saul membunuh beribu-ribu. Daud berlaksa-laksa, alergi hatinya, iritasi langsung bunuh. Karena dia pegang kuasa. Ini kan belum lama, baru 2 tahun dia memerintah. Jadi belum, tapi sudah jatuh dia. Di sini udah kelihatan dia jatuh. Kalau saya dokter yang mutakhir, yang canggih, dokter yang sangat pintar, saya lihat gini langsung tahu, ini sudah jatuh orang ini sudah jatuh ini. Aku tahu nih kamu sudah stroke, belum stroke tapi kamu sudah akan stroke ini. Jelas ini, setiap saat ini sudah sumbat 100% nih jantungmu. Nih lihat ini screeningnya. Lihat ini. Kamu bisa nanti malam tidur kamu enggak bangun besok pagi. Enggak usah, dokter yang tahu, orang awam enggak ngerti gitu. Saya baca gini juga langsung sudah kita tahu ini jatuh ini. Detik itu dia sama Jonathan, nanti sama Daud dia. Gak heran nanti Jonathan pun dilempari tombak gitu waktu bela Daud.
Saya kasih iris-iris hati ya. Ini mesin MRI firman itu yang canggih. Itu slice-nya itu bukan main satu. Slice-nya satu-satu. Ini di slice satu-satu. Anda yang dengar firman seperti ini seperti masuk ke tiup tabung MRI itu kan. Saya tahu berapa kali kan. Saya kan ginjal saya setelah yang lalu CA itu kan saya harus setahun sekali harus screening lagi dan masuk ke situ 45 menit. Nggak boleh goyang, nggak pernah masuk ke sana, jangan. Duduk, saya nggak boleh goyang ulang. Duduk. Kasih lagu pujian karena tahu saya pendeta, tapi campur dengan suara beatnya salah. Saya tahu saya sedang diam saja, Anda diam, tapi saya sedang di slice. Ya, Pastor Aan juga ngalami gitu kan. Cuman kepalanya kan. Enggak tumbuh-tumbuh ya. Saya sedang di slice, di iris-iris saya. Terus keluar hasilnya. Anda sedang diiris-iris sekarang ini, tahu nggak? Itu suara saya. Supaya jangan Anda jatuh. Supaya berkat Tuhan jangan tercuri dalam hidup. Katakan kanan kiri, supaya berkat Tuhan jangan tercuri. Setan kayak gitu. Sifatnya kayak gitu. Makanya kalau orang nolong orang kalau nggak tulus itu jangan nolong dari awal. Orang kalau dukung misi, dukung gereja, nggak tulus, gereja udah besar, nggak perlu apa sih. Emangnya kita kalau mendukung itu adalah mengutuki supaya terus kecil, supaya terus lemah. Kalau lemah itu berarti kelola, bukan perlu dibelas kasihani. Tidak selalu, ada yang begitu, ada yang perlu dibelas kasihani, jangan salah. Tapi ada yang buang waktu, setelah sekian tahun tetap sama saja. Berarti dia tidak mengelola. Salah fokusnya. Tuhan tidak bisa berkati. Tuhan sudah beri berkat, tapi dia tidak bisa mengelola berkat itu. Nah kalau kita memang mendukung sesuatu, kita mengharapkan dia kerdil terus. Apa motivasimu mendukung? Mendukung itu bukannya menjalankan misi. Menjadi lebih besar. Menjadi lebih kuat. Mental komunis. Itu setan yang punya. Kadang-kadang kita nggak ngerti gini. Adik kita ayomin baik-baik, tapi sekali dia tiba-tiba, loh kok dia lebih terkenal dari saya? Followernya banyak. Langsung kita bermusuhan. Loh, tadinya kita doakan. Setan tuh gitu. I'm okay with you. Kalau kamu lemah loh ya. Kalau kamu selalu membutuhkan saya, kamu selalu kecanduan sama aku. Sekali kamu bebas, aku akan habisi kamu. Gak heran orang itu kalau dekat sama Tuhan katanya, mau pelayanan, mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, pencobaannya banyak. Pencobaannya banyak. Lawan, pencobaan banyak, lawan. Kalau itu Tuhan, jalan. Jangan pedulikan. Kalau itu Tuhan Yesus yang kita gapai di depan. Pencobaan, makan. Aneh, semua orang suka sama saya. Sekali saya sungguh-sungguh, waktu saya bertobat tahun 92, semua orang memusuhi saya. Kawan-kawan saya orang Hong Kong. Saya kan sekolah di Kanada waktu itu multi budaya. Orang-orang Taiwan, orang semua tiba-tiba serentak tanpa mereka saling mengenal, semua memusuhi saya. Bukan karena saya jahat, bukan karena saya berbuat jahat, tapi tiba-tiba selalu ada aja yang mereka nggak suka. Kamu terlalu fanatik lah, apalah. Saya heran, saya bilang, kenapa aku dekat Tuhan kehilangan teman? Tuhan berkata, mereka bukan temanmu, karena sekarang kamu lahir baru. Oke, mengerti aku. Saya dapat temannya di CG istilahnya. Ya. Jadi Anda yang belum ber-CG, silahkan cepat ber-CG. Haleluya, amin. Belajar sesuatu, amin, Bapak Ibu. Lanjut lagi ya. Ayat 5, adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda. Pasukan berjalan kaki sebanyak pasir tepi laut. Mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas di sebelah timur Bet Awen. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit, sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, keluk batu, bukit batu, liang batu, dan perigi tepuk jidat aku. Waktu bacain, nggak ada tepuk jidat aku itu bukan ayat ya. Itu komentator. Saya baca ayat 6 ini, umat pilihan kok gini kelakuannya. Orang kalau penuh Roh Kudus nggak mungkin dia lari, bersembunyi di goa,
di Keluk Batu, di Bukit Batu. Itu bukan Bukit Batu adalah Tuhan, ini bukan. Ini liang batu, perigi. How low can you go? Kita orang Kristen itu anak raja. Istilahnya, kalau perlu, Tuhan mengubah warna darahmu sehingga kalau nanti lab test kemudian hari, suster lari. Kenapa darahnya biru? Orang Kristen gak boleh lari dari masalah. Orang Kristen tidak boleh slow itu. Anak cucumu tidak akan minta-minta roti. Saya tadi di ibadah salah satu saya jelaskan, kebaktian pertama malahan. Seorang hamba Tuhan harus tunjukkan teladan dulu. Lalu jemaat semua juga begitu. Kita tidak murahan buka mulut, aku perlu ini, kamu nak mau ngasih, pinjemin ya. Kalau itu soal kita loh ya, kita tidak akan buka mulut. Jangan jadi orang Kristen atau hamba Tuhan yang proposal. Minta-minta, singgung-singgung, sindir-sindir, baik lewat pembicaraan, lewat khotbah segalanya, aku butuh apa. Muak loh. Jangankan jemaat, kita hamba Tuhan di sini muak dengar yang gituan. Karena kita enggak begitu. Jangan jadi hamba Tuhan murahan, jangan jadi orang Kristen murahan. How low can you go? Ke Keluk Batu. Keluk Batu itu pit, stone pit, bukan armpit. Itu di ketiaknya batu. Jangan sembunyi di situ. Orang Kristen kok kayak begitu sifatnya. Semuran banget. Miliki sedikit respect dong terhadap sendiri. Miliki sedikit wibawa gitu loh. Saya ajari sama anak-anak saya dari mereka kecil. Anak-anak belajar memberi. Dari kecil mama papa tidak langsung, ini kamu harus belajar. Saya ajari mereka, ngomong sama mereka papa mamanya, begini cara kamu mengelola hidupmu. Sampai usia tertentu sesuai dengan kemampuan mereka memahami di usia itu. Kami ajari mereka untuk punya sifat seorang anak. Seorang raja, aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja, saya ajari. Kalian harus sekolah. Baik, belajar. Apa yang merupakan hobi? Papa mamanya ajari mereka, kamu harus belajar harpa, Vanessa. Jeremy belajar saxophone. Kamu harpa dan piano. Jeremy belajar saxophone dan juga drum. Warren belajar drum dan cello. Mamanya sudah beritahu dari awal, kamu nanti belajar semuanya tidak untuk cari uang. Kamu belajar semuanya untuk dipersembahkan talentamu untuk menyembah Tuhan. Nanti kamu harus bisa cari nafkah sendiri. Kamu jadi apa? Anak Tuhan, mau jadi apa? Mau jadi apa? Mulai ditunjukkan. Kelas 6 SD, anak saya yang pertama yang sudah menikah. Dia harus clipping. Zaman itu kan belum media gimana. Dia clipping semuanya. Kira-kira apa aja karir di luar sana, imajinasi. Bukan main game terus. Diajari mau apa, mau ini, mau itu. Lalu habis itu diberikan pelajaran juga, maksudnya mulai usia SMP. Kalau kami liburan, kami sekalian cari universitas terkenal di kota tersebut. Kita survei ke sana ngambil nggak sampai setengah hari, berapa jam doang. Dia masih SMP, masih SMA. Belajar lihat kira-kira apa. Nanti kamu dari sekolahmu, kamu cari nafkah. Dari apa yang kamu pelajari, kamu nggak boleh asal-asalan. Kamu harus punya mimpi, tapi mimpimu nggak boleh mulu-mulu. Kamu beritahu papa mamamu punya wawasan, tak tunjukkan. Ini pekerjaan di luar sana. Om, tante, ini segala tanpa sebut nama. Ini berhasilnya gini, ini gagalnya begitu. Oke, mengerti. Saya ajari lagi sesuatu. Kamu harus punya kehidupan untuk memberi. Setelah Xinjia misalnya, kaum Tionghoa, selesai duduk itu mereka bukan, wow, angpaunya. Mereka enggak tahu, papa mamanya memberi angpau lebih banyak daripada menerima. Anak kami 3. 3 banyak berarti kita dapat ya. Anak orang lain 5. Kadang-kadang 3 terima anak-anak saya. Dikasihkan anak orang 1. Pemberian kami lebih besar daripada 3 itu digabung. Karena lebih diberkati memberi daripada menerima. Nggak mentang-mentang anak-anak hamba Tuhan terima. Duduk sama-sama. Buka isinya. Pertama-tama langsung ada amplop masing-masing. Yang kami deklarasikan di gereja. Amplop persembahan persepuluhan. Anak-anak saya masukkan ke sana. Tutup semuanya. Hari Minggu itu pertama mereka bawa di kaki Tuhan. Lalu biasanya anak saya satunya lagi ambil amplop. Ini kasih untuk grandpa-grandma. Atas inisiatif sendiri. Ya, 3 begitu, tapi dimulai inisiasi waktu itu dengan anak kami yang jadi hamba Tuhan. Sekarang saya lihat dia begitu, saya tahu aman dia dalam pelayanan. Ini untuk grandpa-grandmanya.
tuh opa omanya. Aku mau pergi kasih ke opa oma. Ini uangnya. Nah harus loh. Nanti mama papa, mami daddy, mama papa ini kan sebagai anak yang kasih. No. Aku juga mau sebagai cucu dia kasih. Oke. Saya beritahu sama mereka. Di mana ada mantova? 5.000 makan. Kalian tidak akan minta-minta roti sama orang. Kalian gak bisa kerja apa-apa. Kamu bisa lesi orang gini. Inggrismu bagus. Kamu minimal bisa mencari nafkah. Saya beritahu. Kalian semua. Di mana ada seorang mantova? 5.000 orang akan makan roti dan ikan. Mereka lihatin saya. Lalu habis itu mereka belajar. Saya beritahu sama mereka, olahragamu mau apa? Mau ini itu, oke main-main yang fun. Hati-hati ya, jangan yang terluka. Salah satu minta belajar karate. Saya lihat kalau dari bela diri, itu ada yang spirit-spirit begini, kamu jangan ikuti yang filosofi timur. Misalnya tertentu yang ada petapa-petapanya, jangan kau ikut. Tapi yang hanya olahraga, seperti ini dan itu, oke, mau. Saya beritahu, kalau kalian memang mau masuk ke bidang olahraga begini, dengan tujuan supaya misalnya ada suatu kebakaran segalanya, anak-anaknya saya beritahu sama mereka, anak-anak papa mama, bukanlah yang lari dulu dengan nangis. Saya bilang gak mau loh ya, kemuliaan ayah ibumu itu ada padamu, sama dengan kemuliaan Tuhan ada pada papa mamamu. Saya gak mau anak-anak saya yang pertama-tama kelihatan ibu-ibu tua, ibu hamil, dia yang menginjak-injak mereka supaya lepas dari kebakaran. Saya bilang, kamu yang gendong mereka. Kamu yang tarik mereka keluar. Wanita keluar dulu. Anak-anak kecil keluar dulu. Baik, Daddy. Kemarin juara turnamen karate se-Jawa Timur, juara 2. Anak saya Vanessa. Bukan untuk pukuli suami. Tapi supaya semuanya kita perlengkapi mereka. Saya beritahu sama mereka, kamu anaknya papa mama, tapi lebih dari itu kamu anaknya raja. Anaknya raja di atas segala raja. Kalau boleh, kalau perlu, pasti tarik darahmu. Lab tes kolesterol segalanya. Suster lari kok darahnya biru. Orang Kristen tidak boleh sembunyi di armpit. Armpit ini. Tidak boleh bersembunyi di stone pit. Lekuk batu. Pinjem dong. Sindir-sindir. Enak ya, HP-nya sudah yang itu ya. Kita harus jijik sama yang begitu. Nggak kerja, nggak usah makan. Kalau kita kerjanya di level ini, jangan kita itu menginginkan benda-benda mahal yang di luar kapasitasmu beli atau di luar kemampuanmu. Jangan siksa dirimu sendiri dengan sesuatu yang kau tak mampu. Kalau Anda belum mampu, mampukan dirimu. Belajar sampai mampu. Raih dengan kemampuanmu. Kalau suatu hari Allah memberikan sebagai berkatmu karena kemampuanmu, tidak akan ada orang berani iri hati. Kalau mereka iri hati, mereka sendiri salah di hadapan Tuhan. Jangan ada orang yang lari seperti rakyat Israel bersembunyi di gua, di keluk batu, bukit batu, liang batu, perigi, malu-maluin. Hati orang kalau tidak berkenan sama Tuhan itu lama-lama pun jadi murahan. Saya pendeta, anak-anak saya semua adalah keluarga pendeta. Saya berdiri di atas dasar kemuliaan Tuhan. Di dalam kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan itu berarti bukan gengsi atau ego seseorang. Tapi Tuhan kita itu tidak murahan. Kalau tentang kebutuhan, kepentinganmu, jangan buka mulut. Kalau itu kebutuhan orang lain, bukalah mulut. Kalau saya mau memohon sama Anda hari ini ya, detik ini di ibadah ini, saya akan mohon Anda untuk ikut Supercon. Bukan untuk saya itu. Untuk Anda sendiri. Super Conference di Jakarta itu nanti bulan Juni. Kalau saya minta sesuatu, minta untuk dirimu. Kebutuhan orang lain, buka mulut. Ya, misi, buka mulut. Tapi kalau untuk pribadimu, aku tidak akan bersembunyi di lekuk batu. I'm not low. I'm a child of the king. Aku anak raja. Amin Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah sombong jadi orang. Jangan minder sama siapa-siapa. Yang penting atas sampai bawah yang ada pada badanmu, itu semua adalah anugerah Tuhan dan itu halal semua. Jangan takut sama orang. Gak perlu kau ingini apa yang mereka miliki. Pelihara hati yang berkenan pada Tuhan itu juga pelihara hati yang konten. Hati yang bangga dengan apa yang Tuhan sudah beri, tidak mengingini yang Tuhan belum berikan. Hati yang senang kelihatan orang lain diberkati, dipakai Tuhan. Hati yang memperlengkapi dirinya.
Yesus cukup untukku, bukan Yesus plus-plus. Itu gengsi yang diperbolehkan. Saya ngomong sama anak-anak saya, apapun terjadi, tidak merengek-rengek minta roti. No, I don't allow you, ever. You're my children. No, lebih tepatnya, you're God's children. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya rasa yang kayak gitu, oke, itu yang disebut sebagai kemuliaan Tuhan. Tuhan itu mulia, berarti kita tidak boleh murahan. Jangan bersembunyi di keluk batu, di bukit batu, liang batu dan perigi. Itu malu-maluin. Saya waktu baca gini saya malu loh. Bangsa Israel itu katanya bangsa pilihan, kok bisa begini kelakuannya. Lari seperti tikus, seperti hama. Tapi ya itulah, karena memang hatinya sudah salah. Karena mereka tadi kan minta-minta raja. Kan mereka bilang gini, kalau ada raja beres sudah. Kan gitu kan, coba Anda sekarang lihat ya. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan ayat 7 menuju tanah Gad dan Gilead. Sedang Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Malah ada orang Ibrani, bla bla bla. Waktu saya baca begini, bukannya bangsa Israel berkata, kami mau punya raja seperti tetangga. Nggak cukup punya Tuhan. Nah sekarang punya raja, nggak beres tuh. Orang itu hatinya nggak berkenan ya. Dia pasti akan memberhalakan sesuatu di atas Tuhan. Nah sekali dia kena masalah, apa yang dia berhalakan tidak bisa tolong dia. Dia cari berhala berikutnya. Nah itulah tanda orang nggak berkenan pada Tuhan. Orang nggak berkenan pada Tuhan pasti ada berhalanya. Dan berhala itu menggantikan Tuhan sementara. Nah waktu dia kena masalah, kecentok masalah nih, dia pasti akan mencari berhala berikutnya. Berhala berikutnya tidak ada, yaitu dia ke keluk batu, ke bukit batu, cari jalan pintas yang mudah. Dan ketika dia mulai pergi ke situ, kita tahu bahwa hatinya tidak berkenan. Di sini harusnya Samuel bisa tertawa. Katanya kamu kalau udah ada raja beres hidupmu. Orang kan bilang gini, kalau aku punya duit, aku happy. Setelah punya uang, sakit. Ada orang yang setelah sakit, dia berkata, kalau aku sembuh, aku akan melayani. Setelah dia sembuh, yang enggak tuh berubah hidupnya. 10 orang kusta, 9. Apapun juga kalau Tuhan bukan destinasi, tapi Tuhan hanya transit doang. Nanti suatu hari, kita enggak akan pernah merasa cukup dengan apapun itu yang kita pegang. Aku kalau sudah menikah, beres sudah setelah pernikahan, digebukin sama suami. Atau suami istri malah justru akhirnya sudah berkata, tahu gini aku enggak merit. Lebih bahagia jadi bujangan meskipun tidak menikah selamanya daripada saya menikah yang salah, neraka di dunia. Orang itu nggak pernah puas, selalu cari next-nya. Karena waktu dia sampai ke next-nya itu, dia alami tanpa Tuhan, dia nggak merasa, dia merasa belum sampai ke tujuan. Nah ini tanda kalau orang itu sudah tidak berkenan pada Tuhan. Tuhan membuat rohnya, dengar ini, penasaran. Sampai ke tujuan yang dia angan-angankan, sampai di situ, nggak happy aku. Barang tidak membuatmu happy. Promosi tidak membuatmu bahagia. Bukannya katamu ada raja sudah beres hidupmu, ternyata enggak tuh. Ia menunggu 7 hari lamanya, ayat 8, sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Saul itu, waktu semua orang Israel lari dari Filistin, Saul di mana? Coba lihat, Saul di Gil. Saya tunjukkan Gilgal itu apa. Saul itu pertama kali diurapi sama Samuel itu di Rama atau kota kampung halamannya Samuel. Tapi orang Israel belum tahu dia diurapi itu diam-diam. Enggak di depan banyak umum. Tapi di Gilgal, Saul itu diumumkan, ditahbiskan. Ada penobatan penobatan Raja Saul secara nasional itu di Gilgal. Nah, waktu bangsa Israel lari sampai dengan cara yang memalukan, larinya itu nggak ada harga diri. Dia menjatuhkan harga dirinya, padahal umat pilihan itu nggak boleh begitu. Umat pilihan itu berdarah biru. Tapi waktu dia lari, waktu semua orang bangsa Israel lari, Saul di mana? Saul di mana Bapak Ibu? Di Gil, tempat dia dinobatkan. Lihat kalau orang hatinya sudah mulai tidak berkenan. Dia selalu mau diam di memori indah masa lalunya. Salah Saul. Kalau Anda baca perkumpulan Filistin itu sudah ada di mana, kamu jangan di Gilgal. Balik kucing aja kembali ke former glory. Ke kemuliaan di masa lalu. Dulu aku melayani Tuhan. Dulu aku Kristen. Dulu aku pernah ke gereja. Orang trauma kan gitu. Aku sudah kapok. Aku udah jerah. Semua gereja sama. Pernah ke semua gereja enggak?
untuk ngomong kayak gitu. Semua orang Kristen sama, semua pendeta sama. Pernah ketemu, kenal semua pendeta, semua orang Kristen kagak? Enggak lah, aku sudah pernah. Orang yang selalu kembali ke trauma masa lalu atau glory masa lalunya adalah orang yang sudah berhenti berkenan kepada Allah. Aku pernah dipakai Tuhan begini, ya pernah. Tuhan tidak punya mantan. Pertanyaannya, kau dipakai Tuhan atau tidak hari ini? Saul tuh masih tinggal di Gilgal. Menikmati memori indah ketika dia dinobatkan. Saul, sekarang bukan waktunya untuk berangan-angan atau untuk nostalgia. Sekarang waktunya untuk bekerja di ladang Allah. Tapi waktu Saul akhirnya menunggu 7 hari lamanya, ayat 8, Samuel gak datang-datang. Marah, bukan marah lah, dia hampir kecewa. Tapi ketika Samuel gak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Segera setelah ayat yang ke-8, dia akan membuat kesalahan fatal. Dia mempersembahkan korban sebelum Samuel tiba. Oke, apa yang kita bisa pelajari dari ayat 8? Tuhan bisa menguji iman seseorang lewat keterlambatan. Tuhan tidak pernah telat, by the way, tapi Tuhan bisa izinkan beberapa hal itu terlambat untuk menguji imanmu dan juga untuk mengajarkanmu sesuatu. God can teach us through delays and God can test our faith through postponements. Tuhan bisa mengajari kita sesuatu lewat sesuatu yang terlambat di hidup kita, atau sesuatu yang kita tunggu lama. Tuhan juga bisa menguji iman kita karena sesuatu itu berlambat-lambat. Saul gagal ujian, dipersembahkan korban. Tapi Saul berkata ayat 9, bawalah kepadaku korban bakaran, korban keselamatan itu. Aduh, lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Salah, Saul, kau tidak boleh menggabungkan antara imamat dan kerajaan. Waktu itu belum perjanjian baru, imamat raja nih. Kau menggabungkan antara politik, negara, dan agama. Dia itu adalah figur politik, tukang perang. Dia tidak boleh pegang persembahan, dia bukan imam. Zaman sekarang ada sih pengusaha yang kira gampang kok buka gereja, cuman begini aja I.O. No. Hari ini juga ada kebalikannya, pendeta yang merasa, aku juga bisa jadi artis, aku juga bisa jadi politikus. No, itu jangan jadi pendeta dari awal. Campur baurkan. Ayat 10 ya, saya gak lama lagi selesai. Baru saja habis mempersembahkan korban bakaran, baru saja. Maka tampaklah Samuel datang. Lihat tuh, baru dia salah, Samuel langsung tiba. Memang Tuhan uji dia gagal ujian. Saul, ini agak keterlaluan. Ayat 10 ini mungkin Anda tidak akan mengerti ini. Harus dijelaskan. Harus ada seorang guru atau gembala yang menjelaskan kepadamu. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Oh, this is too much already. This is too much. Saul pergi menyongsong Samuel untuk memberi salam. Anda kira salam ini shalom? Bukan. Salam ini, diberkatilah engkau anakku. Wah, ini bukan salam. Saul came out and bless Samuel with a priestly blessing. Ngawur enggak? Ini bukan memberi salam saja. Ini Saul keluar bertindak sebagai imam, memberkati Nabi Samuel. Dia merasa aku imam. Disinilah Tuhan ngamuk, koyak kerajaannya. Oke, kamu begini di gereja, aku akan kerjain kamu di dunia bisnismu. Aku koyak kerajaanmu langsung dari tubuhmu. Kamu akan mati di dalam industrimu. Ngeri. Saul keluar karena ada dua jawatan di perjanjian lama. Imam, nabi, raja. Yang punya tiga-tiga ini cuma Daud. Oke, Daud. Saul tidak punya, dia hanya imam. Dia hanya raja. Dia keluar. Imam sama nabi ini seolah-olah equal. Yang satu itu struktur. Imam. Yang satu nabi itu lebih liar. Dia lebih benar-benar freelance. Nah, dua-dua ini saling membutuhkan dan saling respect. Tuhan memakai imam besar Yosua, bukan Yosua yang pimpin ke tanah Kanaan, Yosua yang satunya. Zerubabel segala untuk membangun itu. Imam Ezra itu luar biasa. Ini saya lain kali kalau cerita tentang Ezra, Anda akan terkejut. Ini kita juga punya Ezra, tapi Ezra worship leader. Yang ini Ezra laki-laki di Alkitab. Ini luar biasa. Imam, tidak ada yang satu jawatan lebih hebat. Enggak, tergantung orangnya. Orangnya itu ngikut Tuhan kayak apa. Saul setelah mempersembahkan itu, dia merasa, aku juga bisa jadi pendeta. Keluar-keluar ketemu sama Samuel, ngasih priestly blessing. Itulah salam artinya, memberinya
berkat imamat. Samuel langsung berkata, "Are you crazy?" Disitulah Samuel berkata, "Kamu kira kamu orang kaya, kamu kira kamu pengusaha, kamu kira kamu siapa? Di tempat kerjamu lah Tuhan akan kerjain kamu. Habis kamu." Telat sudah, di titik itu no turning back. Udah gak bisa muter dia, udah gak bisa berubah haluan. Tuhan sudah murka, bye-bye. Saya gak bisa selesaikan semua ya, maafkan. Mestinya kalau diterusin lagi ini satu-satu bisa dalam sekali, tapi apa boleh buat, ibadah hanya sekian waktunya lamanya. Lain kali ya, tapi ini cukup untuk dicerna. Cukup untuk membuat Anda dan saya introspeksi selalu, termasuk saya. Jalanlah hati-hati, karena hari ke depan banyak berkat-berkatmu menanti. Jangan sampai satu pun berkat itu tercuri oleh si jahat, karena Anda tidak mengerti jalan-jalan Tuhan. Jesus loves you, Tuhan mengasihimu. Semoga hidupmu semakin hari semakin dikuduskan. Emas perak permata bukan itu yang terutama, tapi hati yang kudus dan berkenan pada Allah, itu aset yang paling berharga. Amin Bapak Ibu. Yang percaya, yang diberkati katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita semua bangkit berdiri. Aku di dalam darah-Mu, anak domba. Sama bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Basuh aku di dalam darah-Mu, basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jama bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu, Yesus. Jama bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku
Roh Kudus, dalam nama Yesus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Terakhir sebelum saya serahkan, saya membuat altar call cepat. Yaitu saya terbeban hari ini sebisa mungkin untuk welcome home secara langsung setiap jemaat kita yang baru 1 tahun ini bergabung untuk dimuridkan di dalam CG. Saya kok merasa di dalam CG itu hati kita itu dipelihara. Saya kepingin kenal dengan newbies, orang-orang yang baru. Karena berarti kan baby-baby visi di gereja ini. Ada di sini yang baru 1 tahun ikut CG, baru 1 tahun. Saya kepingin altar call ini bukan apa, saya kepingin salaman sama Anda karena jarang-jarang datang. Jadi kalau bisa saya mau salaman, ya cuman say welcome home. Yang baru 1 tahun ikut CG. Siapin lagu itu loh, apa namanya itu yang sevisi, yang bertumbuh bersama. Itu dia. Ayo maju ke sini, ada enggak? Tapi jangan juga ditunggangi yang nunut mau cuman sama salaman loh ya. Kalau ada nggak yang sudah 1 tahun bergabung di CG, di GMS ini? Ada? Nah, welcome home. Ada lagi? Ada? Maju ke sini, saya mau salami saja, boleh? Sebagai saudara seiman, right? Di dalam tubuh. Welcome home ya, maju terus dalam iman. God bless you, hidupnya. Welcome home, bertumbuh ya, jadi murid yang benar di tempat ini. God bless you. Nanti di sini aja, tetap di depan, kita mau doakan secara massal. Welcome home, welcome home. Welcome home. Kasih tepuk tangan untuk mereka semuanya. Welcome home. Baru 1 tahun. Tua yang besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu. Welcome home. Sosok hari esok. Welcome home. Dimuliakan melalui gerejanya. Berapa lama sudah bergabung di CG? Baru hari ini. Yeay, berarti harus gabung habisin dengan CG ya. Dari Sangatta. Sangatta kemana ya? Oh, jauh dari sini. Ada CG nggak kita di sana? Ya? Oh, ada satelit di sana. Oke, welcome home. Juga dari Sangatta. Sangatta jauh. Oh, iya sama ya. 6 jam dari sini, datang khusus untuk ibadah. Oke, kasih tepuk tangan, welcome home. Baik yang di sini CG-nya Balikpapan, juga mungkin dari kota-kota lain di Kalimantan. Bertumbuhlah dalam kasih karunia. Hatimu biar dibentuk dan biarkan jalan-jalan hidupmu diberkati oleh Tuhan Yesus ya. Mari kita ulurkan tangan kita ke depan, kita berkati mereka Tuhan, berkati semua newbies ini. Semua mereka adalah orang-orang yang kami sangat hargai. Mereka juga hasil doa kami percaya Tuhan. Mereka berada di sini juga hasil doa mereka. Berkati mereka supaya bertumbuh dewasa dalam iman. Menjadi seperti Daud, bukan menjadi seperti Saul. Di tempat ini mereka ditempa, dibentuk menjadi seperti Kristus. Berkati mereka menjadi penjala manusia pula. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. God bless you. Puji Tuhan, kasih tepuk tangan untuk mereka. Anda bisa kembali ke tempat duduk. Terima kasih sudah mau salam-salaman dengan saya. Haleluya, sebagai saudara seiman. Di dalam dilanjutkan sama Pastor Yudi. Haleluya. Bersama. Menanggung yang lemah dalam anugerahnya kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir setujuan melangkah bersama. Tua yang besar telah menanti di hadapan kita.
Ya, haleluya, haleluya. So sebelum duduk beritahu kanan kiri, Tuhan memberkatimu.